Halo semuanya, perkenalkan saya Royato Mahmudah. Di sini saya akan mempresentasikan project dari course Statistik for Business dengan bahasannya yaitu Customer Personality. Adapun outline untuk presentasi kali ini meliputi sebagai berikut, yaitu introduction, dataset, statistical test, regression model, conclusion and recommendation, dan terakhir ada reference. Oke, kita masuk ke bagian introduction. Di sini tim marketing memiliki dua permasalahan yang perlu dianalisa, yaitu rata-rata total barang yang dibeli per customer di atas 240 barang, di mana 240 barang merupakan target yang telah ditetapkan oleh kepala marketing. Yang kedua, tingkat persentase pendapatan dan informasi memiliki anak atau tidak terhadap total barang yang dibeli. Sehingga perlu dilakukan analisa statistical test untuk memastikan rata-rata produk yang dibeli per customer dan regression model untuk melihat hubungan pendapatan dan memiliki anak atau tidak terhadap total barang yang dibeli. Untuk datasetnya memiliki variabel sebagai berikut, yaitu ID, income, have child, di mana 0 untuk tidak mempunyai anak dan 1 untuk mempunyai anak, serta total produk. Setelah mendapatkan dataset, hal yang pertama kita lakukan adalah cek data quality. Pada dataset ini tidak ditemukan missing value dan data duplikasi, sehingga kita bisa langsung masuk ke analisa tanpa perlu treatment untuk missing value dan data duplikasi. Nah, pada data exploration ditampilkan dua grafik sebagai berikut. Yang kiri merupakan hubungan income dengan total produk, yang kanan merupakan hubungan have child dengan total produk. Di sini kita bisa lihat bahwa income dengan total produk memiliki hubungan yang tidak linear, sehingga perlu dilakukan transformasi non-linear agar hubungan income dengan total produk menjadi linear. Kita masuk ke statistical test. Nah, yang pertama adalah kita set dulu nih hipotesisnya, yaitu null hipotesis atau H0 dan alternatif hipotesis yaitu H1, di mana H0-nya adalah rata-rata total barang yang dibeli per customer kurang dari atau sama dengan 240 produk. Sedangkan H1-nya adalah rata-rata total produk yang dibeli per customer lebih dari 240 produk dengan signifikan level 0,05 sebagai hasil diskusi dari tim. Nah, kriteria dataset yang kita miliki yaitu menggunakan mean sample untuk menyimpulkan mean populasi dari pembelian produk per customer. Yang kedua, memiliki sampel yang besar, lebih dari 30 observasi. Yang ketiga, deviasi standar populasi tidak diketahui. Dari kriteria yang kita miliki dan tabel hipotesis tes, maka akan dilakukan uji tes. Nah, diperoleh tes statistiknya itu 2,4514, tes kritikalnya itu 1,6455, dan p-value-nya yaitu 0,0072. Dengan aturan keputusan p-value kurang dari alfa dan tes statistik lebih besar dari tes kritikal, maka dapat diambil keputusan reject the null hypothesis. Kesimpulannya, pada tingkat kepercayaan 95% terdapat cukup bukti bahwa rata-rata total produk yang dibeli per customer lebih dari 240 produk. Kita masuk ke bagian regression model. Pada bagian ini akan dilakukan 4 skenario. Yang pertama, single predictor. Yang kedua, single predictor dengan transformasi non-linear. Ketiga, multiple predictors. Dan yang terakhir adalah multiple predictors dengan transformasi non-linear. Nah, dari grafik hubungan antara income dengan total produk, dapat kita tahu bahwa grafiknya itu menyerupai dengan grafik yang graf kedua. Maka akan dilakukan log transformation pada outcome, yaitu total produk. Nah, ini adalah model untuk single predictor. Di kolom di atas itu ada koefisien, standard error, dan rentang dari nilainya tersebut. Nah, karena interpretasinya terlalu sulit untuk model yang diperoleh, maka kita bentuk model
sebagai berikut dengan interpretasi model, yaitu rata-rata pembelian produk pada orang yang memiliki pendapatan rata-rata adalah 256 produk. Dan yang kedua adalah perbedaan rata-rata pembelian produk antara dua orang yang berbeda penghasilan $1 adalah 0,011095. Atau bisa kita katakan orang yang berpendapatan lebih tinggi mempunyai kecenderungan membeli produk lebih banyak. Nah, berikut adalah model untuk single predictor with log transformation. Diperoleh interpretasi model sebagai berikut, yaitu 1% perbedaan positif dalam pendapatan setara dengan 0,0058% perbedaan positif dalam total produk. Nah, berikut adalah model untuk multiple predictors, di mana kita ingin melihat model untuk have child sama dengan 0 dan model untuk have child sama dengan 1. Dengan interpretasi model, estimasi perbedaan total produk pada orang yang tidak memiliki anak tetapi berbeda $1 di pendapatan adalah 0,011599. Dan yang kedua, estimasi perbedaan total produk pada orang yang memiliki anak tetapi berbeda $1 di pendapatan adalah 0,007043. Yang terakhir adalah model untuk multiple predictors with log transformation. Kita ingin melihat model untuk have child sama dengan 0 dan have child sama dengan 1. Dengan interpretasi model yang pertama, 1% perbedaan positif dalam pendapatan pada orang yang tidak memiliki anak setara dengan 0,0046% perbedaan positif dalam total produk. Kedua, 1% perbedaan positif dalam pendapatan pada orang yang memiliki anak setara dengan 0,0037% perbedaan positif dalam total produk. Nah, berikut adalah tabel R-square untuk 4 skenario tersebut, di mana berdasarkan nilai R-square, model yang dipilih yaitu model regresi dengan multiple predictors yaitu income dan have child tanpa treatment transformasi non-linear. Nah, tadi kan kita lihat ya bahwa interpretasinya itu masih terlalu sulit untuk dipahami. Maka, untuk mempermudah interpretasi akan dilakukan standarisasi income dan have child dengan menggunakan dua standar deviasi pada model yang kita pilih. Nah, selanjutnya untuk model yang telah kita linear transformasi diperoleh model untuk have child sama dengan 0 dan have child sama dengan 1 dengan interpretasi model sebagai berikut. Yang pertama, estimasi perbedaan total produk pada orang yang tidak memiliki anak tetapi berbeda dua standar deviasi di pendapatan adalah 345 produk. Yang kedua adalah estimasi perbedaan total produk pada orang yang memiliki anak tetapi berbeda dua standar deviasi di pendapatan adalah 175 produk. Nah, berikut adalah residual plotnya. Di sini kita bisa lihat bahwa residu menghasilkan pola sehingga melanggar asumsi independence of error meskipun fitted line-nya menjelaskan lebih dari 2/3 variasi total produk. Untuk conclusion-nya adalah yang pertama, dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat cukup bukti bahwa rata-rata produk yang dibeli per customer lebih dari 240 produk, atau bisa dikatakan rata-ratanya itu mencapai target yang telah ditetapkan kepala marketing. Yang kedua, model dengan multiple predictors yaitu income dan health chart yang memiliki interaksi pada kedua prediktor tersebut tanpa melakukan transformasi non-linear memiliki S-score yang lebih tinggi. Walaupun model menjelaskan 69% variasi total produk, asumsi independent of error dilanggar karena residu membentuk pola tertentu. Untuk rekomendasinya bagi bisnis, untuk meningkatkan penjualan produk, tim marketing dapat memprioritaskan promosi pada customer yang tidak memiliki anak dan pendapatan di atas rata-rata. Sedangkan untuk rekomendasi pada next eksperimennya yaitu perlu dilakukan treatment agar tidak melanggar asumsi independence of error seperti mencoba melakukan dengan reciprocal transformasi. Berikut ada referensinya di mana GitHub adalah notebook untuk code project yang ini, itu Kaggle sebagai source datanya dan buku dari
course Statistics for Business. Berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih.